Jim Rohn, 70 tahun pengalaman hidup, masih membagi pelajaran penting tentang kesuksesan dan pengembangan diri. Pada usia 70 tahun, dia telah menjadi seorang pembicara terkenal yang mendorong orang untuk bertindak saat ide dan emosi kuat. Baginya, saat ide datang dan perasaan kuat, saatnya bertindak. Jika tidak bertindak, niat akan memudar seiring waktu, sesuai dengan hukum penurunan niat. Ketika memiliki niat tapi tidak bertindak, niat notice demi sedikit, dan mungkin waktu sink, kita lupa embrace tersebut. Namun, Jim Rohn tidak hanya berhenti pada menyarankan untuk bertindak. Dia juga menekankan pentingnya memiliki disiplin pribadi yang harus dimulai saat ide dan emosi masih kuat. Ketika seseorang berbicara tentang kesehatan dan Anda merasa termotivasi, belilah buku tentang nutrisi saat itu juga. Sebelum semangat itu padam, mulailah proses membangun perpustakaan pribadi Anda. Dimulai dengan satu buku, lalu lanjutkan ke buku berikutnya, sebelum ide tersebut benar-benar menghilang. Rohn juga menekankan bahwa semua disiplin saling mempengaruhi satu sama lain. Jangan pernah berpikir bahwa kesalahan kecil itu tidak penting, karena segala sesuatu saling mempengaruhi. Jika Anda melewatkan berjalan-jalan di sekitar kompleks hari ini, kemungkinan besar Anda juga akan melewatkan makan apel setiap hari, dan akhirnya tidak membangun perpustakaan, tidak menulis jurnal, atau melakukan hal bijak lainnya dengan waktu dan uang Anda. Kurangnya disiplin akan perlahan-lahan menumpuk, dan 6 tahun kemudian, Anda mungkin menyadari bahwa Anda telah kehilangan banyak kesempatan tanpa disadari. Sebaliknya, setiap disiplin baru akan mendorong disiplin lainnya. Anda mulai dengan berjalan kaki, lalu dorongan untuk makan lebih sehat muncul. Kemudian Anda membeli buku, dan dari situ jalan terbuka untuk pengembangan keterampilan lebih lanjut. Setiap tindakan kecil, setiap disiplin kecil, menciptakan efek domino yang membangun kehidupan yang penuh makna dan kesuksesan. Hal yang paling penting, menurut Rohn, adalah bahwa disiplin memberikan kita nilai berupa harga diri. Tanpa disiplin, kepercayaan diri dan nilai diri kita akan terkikis. Rohn mengatakan bahwa pengabaian, sekecil apapun, seperti infeksi yang bisa menyebar jika tidak diatasi tepat waktu, dan akhirnya menjadi penyakit yang serius. Ketika kita mulai menyepelekan, harga diri dan kepercayaan diri kita perlahan akan menghilang, dan ini berdampak bukan hanya pada pekerjaan, tetapi juga pada filosofi hidup kita. Rohn menekankan bahwa kita bisa mengubah ini dengan memulai dari disiplin kecil, namun konsisten. Tidak perlu mengambil banyak kursus atau kelas, cukup mulai lukakan apa yang kita tahu harus dilukan. Salah satu contoh spesifik yang sering dia bagikan adalah tentang membaca buku. Dia merekomendasikan buku The Richest Man in Babylon, sebuah buku yang sederhana dan mudah dipahami. Tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar membelinya dan membacanya. Meski buku itu mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan cocok untuk semua umur, hanya sekitar 10% orang yang mendengarsanya benar-benar bertindak. Angka ini tidak berubah seiring waktu, hanya wajah-wajah orang yang tidak bertindak saja yang berubah. Akhirnya, Jim Rohn memberikan saran yang sederhana namun kuat. Keluar dari kelompok 97% orang yang tidak bertindak, dan bergabunglah dengan 3% orang yang bertindak. Jangan seperti kebanyakan orang yang menyalahkan keadaan, pemerintah, atau faktor eksternal lainnya. Ambil tanggung jawab atas hidup Anda sendiri, dimulai dari hal kecil seperti mengambil kartu perpustakaan dan mulai membaca buku. Perubahan, katanya, bukanlah hal yang sulit atau rumit. Itu terletak pada tindakan sederhana yang mudah dilakukan oleh siapa saja, asalkan mereka benar-benar mau. Jim Rohn, pria yang di usia 70 tahun terus dikenal sebagai guru penuh kebijaksanaan, selalu menekankan bahwa untuk sukses tidak dibutuhkan pernyataan yang rumit. Yang lebih penting adalah bertindak, karena pernyataan tanpa disiplin hanya akan berujung pada ilusi. Alam telah menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada keajaiban yang terjadi tanpa kerja keras. Elemen-elemen seperti benih, tanah, musim, matahari, dan hujan tidak datang begitu saja, hanya dengan sekadar afirmasi. Semuanya muncul dari hasil kerja keras dan usaha nyata. Oleh karena itu, kita perlu belajar bagaimana bekerja dengan giat, belajar dengan benar, dan mendisiplinkan diri.
Jim Rohn sering bertanya-tanya, mengapa dua orang yang bekerja di perusahaan yang sama, berusia sama, lulusan dari sekolah yang sama, dan hidup di lingkungan yang sama, namun satu dari mereka bisa menghasilkan pendapatan 2 kali lipat dibandingkan yang lainnya. Jawabannya terletak pada perbedaan nilai yang mereka hasilkan. Rohn menekankan bahwa kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak waktu, tetapi kita bisa menciptakan lebih banyak nilai. Salah satu pelajaran ekonomi pertama yang selalu ditekankan oleh Rohn adalah bahwa kita dibayar berdasarkan nilai yang kita bawa ke pasar, bukan semata-mata karena waktu yang kita habiskan. Rohn menekankan pentingnya untuk tidak menghabiskan terlalu banyak waktu pada hal-hal kecil yang tidak bernilai. Kita harus fokus pada hal-hal besar, memestring begitu saja. Rohn juga membagikan 4 pelajaran besar dalam hidup. Pertama, kita harus belajar menghadapi musim dingin dalam hidup, yaitu masa-masa sulit. Kesulitan selalu datang setelah kesempatan, seperti malam yang gelap setelah hari yang panjang. Kita memang tidak bisa mengubah musim, tetapi kita bisa mengubah diri kita sendiri untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih baik dalam menghadapi segala tantangan. Pelajaran kedua adalah memanfaatkan musim semi atau masa-masa penuh peluang. Musim semi selalu datang setelah musim dingin, tetapi hanya mereka yang siap dan tahu cara mengambil kesempatan yang akan menuai hasilnya pada musim gugur. Pelajaran ketiga adalah melindungi hasil kerja kita selama musim panas. Begitu Anda menanam benih di musim semi, hama dan gulma akan muncul untuk menghancurkan hasil jerih payah Anda. Anda harus melindungi apa yang telah Anda tanam dengan baik. Menurut Rohn, semua nilai dalam hidup, baik nilai politik, sosial, keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan, harus dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Pelajaran terakhir adalah belajar bagaimana memanen di musim gugur tanpa mengeluh. Ini adalah fase di mana kita harus menerima tanggung jawab penuh atas hasil dari usaha kita. Menerima tanggung jawab sepenuhnya adalah tanda kedewasaan sejati. Ini menunjukkan bahwa kita sadar bahwa apa yang terjadi pada kita adalah konsekuensi dari tindakan kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi kita dapat melakukan banyak hal untuk mengubah masa depan. Dan masa depan kita bisa menjadi jauh lebih cerah jika kita memutuskan untuk bertindak dari hari ini, dengan disiplin dan tindakan nyata, bukan hanya dengan kata-kata. Jim Rohn mencetuskan filosofi hidupnya dengan bijak, mengajak kita semua untuk memperbaiki diri dari hal-hal kecil. Ia memberikan pelajaran yang sederhana namun dalam, yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Penting untuk fokus pada nilai yang kita ciptakan, disiplin diri, dan kemampuan menghadapi kesulitan. Di usia 70 tahun, Jim Rohn telah menyebarkan wawasan tentang sukses dan pengembangan diri. Ia selalu mendorong orang-orang untuk memberikan kesempatan pada diri mereka sendiri, menemukan potensi tersembunyi yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya. Perubahan besar bisa terjadi dalam waktu yang relatif singkat jika kita membuka diri untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Ketika kita menetapkan tujuan yang jelas, pikiran kita akan otomatis mencari jawaban dan solusi, bahkan ketika mungkin belum sepenuhnya memahami bagaimana prosesnya bekerja. Semua ini dimulai dengan menetapkan tujuan yang kuat dan melakukan tindakan nyata untuk mencapainya. Menurut Rohn, salah satu prinsip dasar yang diajarkan dalam kitab suci adalah bahwa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup, kita harus tahu bagaimana cara meminta. Meminta adalah langkah awal dalam memperoleh apa yang kita inginkan. Namun, tidak semua orang tahu bagaimana cara meminta dengan benar. Rohn menekankan bahwa kerja keras saja tidak cukup jika kita tidak tahu bagaimana cara meminta dengan tepat apa yang kita inginkan. Tidak menetapkan tujuan yang jelas dan tidak tahu bagaimana cara bertanya dengan benar adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang tidak mencapai kesuksesan yang mereka inginkan, meskipun mereka telah berusaha keras. Salah satu analogi yang sering ia gunakan adalah bahwa banyak orang mendekati peluang besar dalam hidup mereka, seperti membawa sendok kecil ke lautan luas. Padahal kita seharusnya datang dengan ember besar dan kesiapan untuk mengambil sebanyak mungkin. Jim Rohn mengajarkan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh keberuntungan atau kebetulan, tetapi oleh kemampuan kita untuk memanfaatkan peluang,
menjaga nilai yang kita ciptakan, dan bertanggung jawab penuh atas hasil yang kita raih. Inilah yang membedakan antara mereka yang berhasil dengan mereka yang hanya menyaksikan kesuksesan orang lain dari kejauhan. Laut adalah simbol dari banyaknya peluang dan potensi yang ada di hadapan kita. Namun jika kita hanya membawa sendok kecil, kita tidak akan pernah cukup untuk mengubah hidup kita. Jim Rohn mengajarkan bahwa kita perlu mengganti sendok kecil dengan ember besar. Artinya kita harus menetapkan tujuan yang lebih besar dan memiliki visi yang lebih luas. Ketika berbicara tentang penetapan tujuan, Rohn menekankan bahwa ada dua cara untuk bertanya. Bertanya dengan cerdas dan bertanya dengan keyakinan. Meminta dengan cerdas berarti kita harus jelas dan spesifik dalam menentukan tujuan kita. Tujuan yang dirumuskan dengan jelas memiliki daya tarik yang lebih kuat, seperti magnet yang menarik kita ke arah pencapaian. Namun, keyakinan juga merupakan elemen penting yang tidak boleh diabaikan. Rohn mengingatkan kita untuk memiliki keyakinan yang kuat, layaknya seorang anak kecil yang tidak pernah ragu untuk bertanya dan selalu ingin tahu. Anak-anak bertanya dengan keingintahuan tanpa batas dan tanpa rasa takut akan penolakan, dan dari sanalah sumber pembelajaran dan pengembangan berasal. Keyakinan yang polos dan tulus itu mendorong kita untuk terus belajar. Eftersom betrellum en stang apa yang ketjongfhengan, Davig mensomtlingnya. Selain melihat keluar untuk menemukan peluang, Rohn juga mengajarkan pentingnya melihat ke dalam diri kita sendiri. Banyak dari kita hanya sedikit menyadari potensi dan bakat yang kita miliki. Jika kita meluangkan waktu untuk benar-benar mengeksplorasi diri, kita mungkin akan menemukan keterampilan yang belum pernah kita gunakan, kemampuan yang bisa membuat kita lebih berharga dan berdampak bagi kehidupan kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Jim Rohn percaya bahwa pengembangan diri adalah langkah penting tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga untuk memperkaya hidup keluarga, komunitas, dan organisasi tempat kita bernaung. Rohn juga menekankan pentingnya memiliki kekuatan spiritual sebagai sumber inspirasi. Dia percaya bahwa ketika kita terhubung dengan nilai-nilai spiritual dalam hidup kita, kita akan mampu menciptakan hal-hal yang luar biasa. Banyak orang yang menulis surat kepadanya, berdoa untuk keselamatan dan kesehatannya selama perjalanan panjangnya, menunjukkan bahwa kekuatan keyakinan dan koneksi spiritual dapat membawa keajaiban dalam hidup kita. Keyakinan spiritual ini menjadi landasan penting bagi Rohn dalam mencapai kedamaian batin dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Rohn juga memperingatkan kita untuk selalu waspada terhadap godaan dan musuh, baik di dalam diri maupun di luar. Pikiran negatif dan keraguan bisa dengan mudah menghancurkan keyakinan kita dan menghalangi kita dari mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Dia sering menceritakan kisah dua orang yang membangun rumah, satu di atas batu yang kokoh dan satu lagi di atas pasir. Ketika badai datang, rumah yang dibangun di atas batu tetap tegak, sementara rumah di atas pasir runtuh. Cerita ini menjadi peringatan bahwa bahkan orang baik pun bisa membuat keputusan yang buruk jika tidak berhati-hati. Kearifan terletak pada membangun hidup kita di atas fondasi nilai-nilai yang kuat, yang tidak akan tergoyahkan oleh godaan dan rasa malas. Jim Rohn merencanakan bahwa hidup bukan cuma berhubungan dengan mencari nafkah, tapi dengan membangun kehidupan yang punya makna dan tujuan. Lewat menetapkan target yang tepat, bertindak dengan benar, dan mengembangkan diri secara terus-menerus, kita bisa menjadikan perjalanan hidup kita jadi petualangan yang penuh dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Di usianya yang ke-70, dengan pengalaman hidup yang banyak, Rohn membagikan pelajaran berharga tentang pengembangan diri dan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas. Dia selalu percaya bahwa setiap orang punya kemampuan untuk membuat perubahan besar dalam hidupnya jika memberi kesempatan untuk berkembang dan menemukan potensi yang belum digali. Rohn selalu menekankan bahwa proses perubahan pribadi adalah kunci untuk mengubah setiap aspek kehidupan. Jika Anda berubah, segala sesuatu akan berubah untuk Anda, adalah kalimat yang sering ia ucapkan. Ketika kita terus mengembangkan diri kita akan terkejut dengan seberapa jauh kita telah melangkah dalam beberapa bulan atau tahun, dalam hal keuangan, hubungan, karier, dan pencapaian pribadi kita.
Salah satu pelajaran terbesar yang dia pelajari dari mentornya, Earl Shoaff, adalah tentang pentingnya menetapkan tujuan yang jelas. Shoaff mengajarkan kepada Ron bahwa untuk sukses di masa depan, kita perlu merencanakan dan merancang masa depan kita dengan teliti, seolah-olah kita adalah arsitek kehidupan kita sendiri. Ron mengingatkan bahwa keberhasilan tidak datang dari sekadar mengerjakan rutinitas sehari-hari, tetapi dari membangun kehidupan yang kita inginkan dengan sengaja dan penuh kesadaran. Ketika kita menetapkan tujuan yang nyata, merancang rencana yang matang, dan mengarahkan upaya kita pada hal-hal yang benar-benar penting, kita mengubah hidup kita dari sekadar bertahan menjadi hidup yang benar-benar bermakna. Jim Rohn mengajarkan kita bahwa perubahan besar bukanlah soal keajaiban yang tiba-tiba, tetapi hasil dari disiplin, ketekunan, dan keyakinan bahwa kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik setiap hari. Banyak orang menghadapi masa depan dengan rasa cemas dan takut karena mereka tidak memiliki rencana yang jelas. Tapi, jika kita belajar untuk merancang masa depan kita dengan harapan dan antusiasme, segalanya akan berubah. Jim Rohn mengajarkan bahwa langkah pertama menuju kesuksesan adalah duduk dan benar-benar menentukan apa yang kita inginkan dari hidup ini. Apakah itu keterampilan, kondisi keuangan, tempat yang ingin kita kunjungi, kebiasaan yang ingin kita kembangkan, atau hubungan yang ingin kita bangun. Ketika sudah jelas, tuliskan semua itu dalam bentuk daftar dan simpan daftar-daftar sebelumnya untuk melihat seberapa jauh kita telah berkembang. Menyimpan daftar tujuan ini dan mengecek apa yang telah kita capai adalah bagian dari kesenangan dalam meraih impian kita. Ron menambahkan bahwa kita harus membuat pencapaian ini lebih bermakna dengan sedikit drama, seperti ketika dia menandai tujuannya mengunjungi Spanyol tepat saat roda pesawat menyentuh tanah Madrid, menciptakan momen kegembiraan dan kebanggaan atas pencapaian tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa setiap tujuan datang dengan harga yang harus dibayar, namun harga tersebut tidaklah mustahil. Ketika janji masa depan begitu jelas, harga yang harus dibayar akan terasa ringan, kata Rohn. Harga itu bisa berupa buku yang perlu kita baca, kursus yang perlu diambil, atau disiplin-disiplin kecil yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak peduli dari mana kita memulai, apapun latar belakang kita, warna kulit, agama, atau keadaan sosial ekonomi, siapapun bisa mencapai masa depan yang mereka impikan jika mereka bersungguh-sungguh berkomitmen untuk proses ini. Salah satu alasan terbesar untuk menetapkan tujuan, menurut Rohn, adalah karena apa yang kita capai dalam prosesnya. Mentor Ron pernah menyarankan untuk menetapkan tujuan menjadi seorang jutawan, bukan hanya demi uang, tetapi karena siapa kita akan menjadi dalam perjalanan mencapai tujuan tersebut. Ketika Rohn mencapai status jutawan pada usia 31 tahun, lalu kehilangan segalanya pada usia 33, ia menyadari bahwa nilai sejati tidak terletak pada jumlah uangnya, tetapi pada keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang ia kembangkan selama proses itu. Ron selalu mendorong kita untuk menetapkan tujuan yang mampu mengubah diri kita. Tujuan yang tidak hanya membawa kita kepada kesuksesan, tetapi juga mendorong kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Baginya, yang penting bukanlah apa yang kita dapatkan, melainkan siapa yang kita menjadi dalam perjalanan itu. Inilah alasan utama mengapa kita harus menetapkan tujuan yang menantang, yang memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman, untuk belajar lebih banyak, membaca setanggung buku, peniitsu kangs. Jim Rohn mengajarkan bahwa kunci dari pengembangan diri adalah menetapkan tujuan spesifik, berkomitmen pada perubahan, dan tidak pernah berhenti berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Dia berbagi pelajaran-pelajaran ini dengan penuh keyakinan bahwa kita semua bisa mengubah hidup kita dengan merancang masa depan kita. Dia percaya bahwa tujuan hidup tidak hanya sekadar mencapai sesuatu, tetapi juga tentang mengembangkan diri kita dalam proses tersebut. Jangan pernah merendahkan standar kita hanya demi mencapai tujuan jangka pendek yang mudah dicapai. Sebaliknya, cobalah menetapkan tujuan yang akan menantang kita untuk tumbuh, baik secara intelektual maupun moral. Ketika berbicara tentang kebebasan finansial, Ron selalu menggunakan istilah ini daripada hanya sekadar menjadi kaya. Baginya, kebebasan finansial berarti kemampuan untuk hidup
dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset-aset pribadi kita. Tidak semua orang membutuhkan angka yang sangat besar untuk mencapainya. Yang penting adalah mengetahui berapa banyak yang kita butuhkan untuk hidup nyaman dan mengejar angka tersebut. Baik itu $2.000 atau $10.000 per bulan, yang terpenting adalah kita bisa mencapai penghasilan itu dari aset kita sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Jim Rohn menekankan bahwa langkah pertama menuju kebebasan finansial adalah memiliki filosofi hidup yang tepat. Filosofi ini adalah bagaimana kita mengumpulkan pengetahuan, menyaringnya, dan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Filosofi ini seperti kompas yang mengarahkan kita dalam menjalani hidup. Dia menjelaskan dua filosofi utama, filosofi orang miskin dan filosofi orang kaya. Orang miskin cenderung menghabiskan uangnya terlebih dahulu dan hanya menyisihkan sedikit untuk investasi. Sedangkan orang kaya berinvestasi terlebih dahulu dan menggunakan sisa uangnya untuk pengeluaran sehari-hari. Intinya, bukanlah pada seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mengelola uang kita berdasarkan filosofi finansial yang kita anut. Dengan filosofi yang tepat, setiap langkah kecil yang kita ambil menjadi berarti. Jim Rohn mengajarkan bahwa kesuksesan adalah tentang bagaimana kita membentuk kebiasaan sehari-hari dan berinvestasi pada diri kita sendiri. Proses ini dimulai dengan tujuan yang jelas dan tekad yang kuat untuk tumbuh. Saat kita berinvestasi pada diri kita sendiri, setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita menjadi pondasi yang kokoh bagi masa depan kita. Inilah yang diajarkan Jim Rohn. Perubahan besar tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui proses disiplin, fokus, dan keyakinan bahwa kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik setiap hari. Jim Rohn selalu percaya bahwa pendidikan keuangan harus dimulai sejak dini, bahkan untuk anak-anak. Dia menekankan bahwa salah satu langkah paling penting dalam membimbing anak-anak memahami uang adalah tidak membiarkan mereka menghabiskan semua uang yang mereka dapatkan. Mengajarkan anak-anak bagaimana mengelola $1 bisa menjadi fondasi kuat bagi kemampuan mereka untuk mengelola keuangan di masa depan. Rohn menyarankan agar kita membawa anak-anak ke lingkungan yang sulit atau kurang beruntung untuk memperlihatkan kepada mereka dampak nyata dari orang-orang yang tidak tahu bagaimana menyimpan dan menginvestasikan uang dengan bijak. Ini adalah pelajaran penting yang membuat mereka sadar akan pentingnya pengelolaan uang sejak awal. 70%, 30%. 10% untuk amal atau kontribusi sosial, 10% untuk dana investasi aktif, 10% untuk tabungan atau investasi jangka panjang. Dermawan, berinvestasi, mengelola uang, memberi bijak. Menurut Rohn, kedermawanan bukan hanya tindakan finansial, tetapi juga alat yang kuat untuk membentuk karakter. Tidak ada buku atau kelas yang bisa mengajarkan kita tentang kebaikan hati dan integritas dengan lebih baik daripada melalui pengalaman memberi dan membantu sesama. Ketika anak-anak diajarkan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk membantu orang lain sejak usia dini, mereka akan tumbuh menjadi individu yang tidak hanya pintar secara finansial, tetapi juga memiliki hati yang besar. Rohn juga menekankan bahwa untuk benar-benar membangun kekayaan, kita perlu memahami perbedaan antara gaji dan keuntungan. Gaji mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi hanya dengan keuntungan dari investasi dan usaha, bisnislah kita bisa mencapai kebebasan finansial yang sesungguhnya. Itulah sebabnya, mengapa menyisihkan sebagian pendapatan untuk diinvestasikan sangatlah penting. Hal ini tidak hanya mengasah keterampilan kita dalam berbisnis, tetapi juga membantu kita mengembangkan mindset entrepreneur yang fokus pada pertumbuhan dan keberlanjutan finansial. Rohn selalu mengatakan bahwa kebebasan finansial tidak peduli dari mana kita memulai, berapa usia kita, atau keadaan kita saat ini. Selama kita memulai lebih awal, tetap disiplin, dan mengembangkan filosofi finansial yang kuat, siapapun dapat mencapai stabilitas dan kebebasan finansial. Salah satu konsep penting yang ditekankan Rohn adalah modal pasif, yaitu kemampuan untuk menginvestasikan uang kita dalam aset seperti saham, reksadana, atau properti yang akan terus memberikan keuntungan tanpa perlu banyak campur tangan aktif dari kita. Ini adalah kekuatan dari bunga majemuk yang bekerja untuk kita, bahkan saat kita tidur.
Dalam filosofi keuangannya, Ron sering mengutip prinsip dari Alkitab. Peminjam adalah budak dari pemberi pinjaman. Dia mengingatkan kita bahwa tujuan akhir kita haruslah menjadi pemberi pinjaman atau investor. Bukan hanya sekadar konsumen yang selalu berhutang. Membangun kebiasaan untuk menjadi pemilik aset dan menggunakan uang dengan bijaksana adalah langkah awal menuju kebebasan finansial sejati. Ron juga bercita-cita untuk menulis buku dengan judul yang menarik. Tentu saja, anak-anak harus bayar pajak. Dengan ini, dia ingin menyampaikan pesan bahwa sejak kecil, kita harus memahami bahwa tidak ada hal yang benar-benar gratis dalam hidup. Bahkan saat kita menikmati fasilitas publik seperti trotoar bersih atau taman yang terawat, kita semua berkontribusi melalui pajak yang kita bayarkan. Ini adalah cara untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan pemahaman tentang peran kita dalam masyarakat sejak usia dini. Salah satu pelajaran penting lainnya yang diajarkan adalah konsep investasi dalam bentuk proyek-proyek kecil yang menghasilkan keuntungan. Misalnya, alih-alih hanya memiliki satu sepeda untuk dipakai sendiri, belilah sepeda tambahan yang bisa disewakan kepada teman-teman. Dengan cara ini, anak-anak belajar tidak hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang bagaimana aset bekerja untuk mereka. Ron sering mengatakan bahwa laba lebih baik daripada upah. Karena laba tidak memiliki batasan, sedangkan upah hanya cukup untuk hidup sehari-hari. Dengan mengajarkan anak-anak cara menghasilkan laba sejak dini, kita membekali mereka dengan keterampilan yang akan membuat mereka lebih mandiri secara finansial dalam waktu yang lebih cepat. Jim Rohn mengajarkan bahwa manajemen keuangan bukan hanya soal mengatur uang, tetapi juga soal mengatur hidup. Filosofi yang benar akan membuat kita berpikir panjang dalam mengambil keputusan, membedakan antara keinginan dan kebutuhan, serta memperhitungkan risiko dan peluang yang ada. Dengan pendekatan yang bijaksana ini, bahkan anak-anak pun bisa belajar untuk tidak hanya hidup hari ini, tetapi juga merencanakan masa depan mereka dengan strategi yang matang. Ron percaya bahwa jika anak-anak diajarkan tentang keuangan dan investasi sejak kecil, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya kuat dalam hal finansial, tetapi juga bijak dalam membuat keputusan hidup yang penting. Jim Rohn mengajarkan bahwa cara terbaik untuk memulai perjalanan keuangan, bahkan dengan uang sekecil $1, adalah dengan berinvestasi dalam proyek-proyek kecil. Alih-alih menghabiskan semuanya, gunakan uang itu untuk sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah. Misalnya, membeli kereta dorong bekas, memperbaikinya, lalu menjualnya kembali dengan keuntungan. Ron percaya bahwa pendekatan ini bukan hanya tentang menghasilkan uang. Ini juga merupakan pelajaran tentang cara mengubah dan memperbaiki sesuatu demi manfaat sosial. Saat kita fokus untuk meningkatkan apa yang sudah ada, kita tidak hanya menciptakan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat. Ron juga menyoroti betapa pentingnya sikap kita dalam mengelola keuangan pribadi. Dia bercerita bahwa dulunya dia membenci kewajiban membayar tagihan dan pajak, tetapi berkat nasihat dari mentornya, dia berhasil mengubah pola pikirnya. Alih-alih membenci pengeluaran atau merasa terbebani oleh utang, dia belajar untuk menikmati proses pengurangan utang dan meningkatkan aset. Mengenai pajak, dia menyebutnya sebagai cara untuk merawat angsa yang bertelur emas, atau menjaga agar sistem ekonomi tetap berjalan dengan baik. Meski pajak terkadang terasa tinggi, Ron tetap melihatnya sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk berkontribusi pada perkembangan sosial yang lebih besar. Ron kemudian mengajukan pertanyaan yang mendalam kepada audiensnya. Mengapa kita harus bekerja keras, membaca banyak buku, belajar keterampilan baru, dan terus berusaha memperbaiki diri? Dia memberikan jawaban yang sederhana namun kuat. Kenapa tidak? Kenapa kita tidak mencoba melihat sejauh mana kita bisa berkembang? Seberapa besar potensi yang bisa kita capai, dan seberapa besar kontribusi yang bisa kita berikan kepada keluarga, teman, dan masyarakat. Setiap orang di masyarakat, khususnya di negara seperti Amerika Serikat, memiliki hak untuk mengoptimalkan potensi pribadi mereka sepenuhnya. Jim Rohn juga menantang audiensnya dengan pertanyaan, "Mengapa bukan kamu?" Dia mendorong setiap orang untuk bertanya pada diri sendiri, mengapa bukan saya yang mencapai kesuksesan, kemandirian finansial, dan kepercayaan diri dalam hidup ini?
Dengan begitu, dia mendorong setiap orang untuk mengambil tindakan nyata, mengembangkan keterampilan mereka, dan terus mengejar tujuan yang lebih besar dalam hidup. Dia yakin jika dia, sebagai anak muda dari Idaho dengan latar belakang sederhana, bisa mengubah hidupnya, Escape bisa melakukannya. Ron selalu menekankan bahwa kita semua memiliki kecerdasan, daya tahan, energi, dan gairah yang dibutuhkan untuk meraih hal-hal besar dalam hidup. Kita memiliki semua bahan yang diperlukan untuk sukses. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk bertindak. Dia percaya bahwa siapapun, tidak peduli dari mana mereka berasal atau situasi mereka saat ini, dapat mengubah arah hidup mereka jika mereka benar-benar berkomitmen untuk melakukannya. Pertanyaan penting yang sering dia tanyakan adalah, mengapa bukan kamu? Jika ada orang lain yang bisa melakukannya, maka kamu juga bisa. Masa depan ada di depan mata, dan kamu punya kendali penuh untuk mencapai semua yang kamu impikan. Jim Rohn mengingatkan bahwa waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda. Saat ini adalah saat yang tepat untuk menetapkan tujuan, mulai bekerja pada diri sendiri, mengasah keterampilan, dan merancang rencana hidup dan keuangan kita untuk masa depan. Dia selalu mendorong semua orang untuk tidak menunggu waktu yang lebih baik, karena ada momen yang lebih sempurna daripada saat ini untuk mulai perjalanan untuk pengembangan pribadi dan peningkatan kualitas hidup. Ron ingin setiap orang menyadari bahwa pengembangan diri bukanlah perjalanan singkat, melainkan sebuah proses seumur hidup yang penuh makna. Setiap langkah kecil yang kita ambil setiap hari berkontribusi pada masa depan yang lebih baik. Dia mengakhiri pesannya dengan satu pertanyaan yang kuat dan menginspirasi. Mengapa tidak sekarang? Ini adalah waktu terbaik untuk memulai, bukan hanya untuk mencapai tujuan besar dalam hidup kita, tetapi juga mendiversi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang.